suatu cerita, suatu ketika ada seorang kepala negara meninggal. Waktu meninggal dia datang ke pintu surga ketemu dengan Rasul Petrus. Nah di sana dia melihat Rasul Petrus lagi panik, lagi sibuk. Kemudian kepala negara ini bertanya, Pak Petrus, apa yang Bapak sedang cari? Seperti Bapak sedang panik katanya. Dia bilang, oh saya sedang cari Adam, sudah berapa hari ini nggak ketemu katanya. Jadi di dalam surga dia kehilangan Adam, lagi kelayapan nggak tahu kemana. Kemudian, oh perlu saya bantu cari, kata si kepala negara. Loh memang Anda tahu ciri-ciri Adam seperti apa? Oh tahu saya katanya. Apa itu? Cari aja yang nggak ada pusernya katanya. Ketawanya belakangan. Adam nggak ada pusernya. Soalnya nggak ada yang mengandung buat Adam kan. Banyak yang belum mudeng ya, nyambungnya belakangan. Tahu kan fungsinya puser ya, buat apa? Nutrisi kan, buat bayi kan. Ya udah kita bahas yang lain ya. Biar nggak ngantuk aja. Oke, tadi pagi kita belajar tentang grace, tentang kasih karunia. Hari ini di siang yang session kedua kita belajar tentang honor, hormat, kehormatan atau rasa hormat. Ya jadi pagi ini dan siang ini serinya itu tentang grace and honor. Nah, honor atau tulisannya H-O-N-O-R, honor tulisannya ya, itu berarti kehormatan. 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Ya, 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan lagi seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dalam English Standard Version, hormatilah di situ ditulis dengan kata honor, bukan respect. Ya, honor. Jadi honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Ya jadi honor bukan respect. Nanti saya akan jelaskan tentang respect dan honor. Nah, perbedaan respect dan honor adalah menghormati seseorang karena ia melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita, itu namanya respect. Artinya ada syarat. Menghormati seseorang walaupun perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu namanya honor, tanpa syarat. Ya, jadi kalau di sini misalnya salah satu rekan sepelayanan kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya, itu saya bisa respect sama dia. Tetapi bisakah kita tetap honor sama dia waktu dia nggak melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita? Makanya kenapa dalam 10 perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu atau ayah ibumu, itu ditulisnya honor, bukan respect. Artinya tanpa syarat. Sama orang tua kita harus honor. Nah kalau di Indonesia, itu cuma ditulis hormat. Tanpa ada perbedaan. Sama seperti cinta atau kasih. Ya. Kalau di dalam bahasa aslinya ada agape, ada philia, ada eros, dan sebagainya. Ya, jadi ada perbedaan. Nah di kita itu hormat. Dan kalau kita telusuri lagi itu ada perbedaan antara respect dan honor. Nah kita mau belajar hari ini tentang honor atau kehormatan atau rasa hormat. Nah di sini saya bisa kasih satu ilustrasi. Harga air mineral botol yang seperti ini, mungkin kalau di toko harganya 2.500. Ya, di rumah makan mungkin bisa berubah menjadi 10.000. Kemudian di bioskop mungkin bisa jadi 15.000. Nah di hotel bintang 5 mungkin harganya 30.000 sampai 40.000. Barangnya sama, mereknya sama, tapi harganya bisa beda. Nah, di tempat yang terhormat, ya di tempat yang terhormat, tempat di mana ada budaya hormat, ya semakin tinggi tempat terhormat, itu maka di situ akan ada nilai tambah. Nah, akan ada orang-orang terhormat di tempat terhormat. Jadi artinya gini, kalau misalnya air ini ada di tempat yang terhormat, nilainya akan berubah. Nah,
Di sini kita mau belajar tentang rasa hormat di tempat yang terhormat. Begitu pula di dalam gereja. Ya, di dalam gereja, dalam marketplace, ya mungkin di tempat kita bekerja, di toko atau mungkin di perusahaan. Dalam hubungan dengan sesama, jika ada rasa hormat, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang terhormat juga. Nah, makanya di istana negara misalnya, di situ dibangunlah ada rasa hormat. Maka yang datang juga orang-orang terhormat. Kalau di gereja kita bangun ada rasa hormat, maka yang datang juga akan orang-orang terhormat. Nah, makanya budaya hormat itu sangat penting. Alkitab mengajarkan demikian. Begitu pula dalam rumah tangga. Jika ada budaya hormat, maka akan ada berkat-berkat masuk yang membawa kehormatan dalam rumah tangga tersebut. Ya, budaya hormat, suami menghormati istri, istri menghormati suami, orang tua menghormati anak, anak menghormati orang tua. Nah, kalau ada budaya hormat, maka berkat itu akan datang masuk dan keluarga itu akan menjadi terhormat. Berapa banyak kita melihat keluarga yang terhormat pada saat dimulai dari kerukunan di dalam keluarganya. Nah, demikian pula dengan alam semesta. Menghormati semua unsur ciptaan Tuhan itu akan membawa kebaikan. Bahkan unsur-unsur tersebut sepertinya juga bersahabat dan menghormati kita. Nah, inilah yang disebut keberuntungan. Kemanapun matamu memandang, engkau selalu beruntung. Kalau kita melihat, kita bisa belajar dari sebuah negara yang tidak besar yang namanya Singapura. Bagaimana dia sangat menghormati alam semesta di negaranya. Nggak boleh buang ludah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang permen karet. Banyak aturan-aturan yang di situ dipagari dengan denda. Ya, tapi bangsanya, rakyatnya itu diajar untuk menghormati. Padahal mereka nggak semuanya Kristen loh. Ya, tetapi dia tahu value tersebut dan kita bisa melihat bagaimana negara tersebut berkembang. Padahal negara kecil, negara yang luasnya tidak lebih besar dari Jakarta. Ya, tetapi mereka bisa berkembang karena ada budaya hormat. Bagaimana mereka menghormati budaya antri, nggak main nyerobot. Peraturan lalu lintas pun mereka juga hormat. Semuanya mereka hormati. Nah, kita yang mengerti firman Tuhan harusnya lebih baik dari mereka. Ya, harusnya lebih baik. Nah, contoh kita menghormati waktu. Contoh kita menghormati pekerjaan. Contoh kita menghormati peraturan. Kemudian sarana yang Tuhan percayakan, kita hormati, kita hargai. Kemudian bahkan alam semesta dan semua makhluk hidup. Ya, jadi kita menghargai semua karena semua itu milik Tuhan. Kalau kita sadari. Ya, minggu lalu, bahkan minggu lalunya juga kita belajar tentang bahwa bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Artinya kita harus hargai. Makanya di NIC ini kita mendidik, mengajar. Dari tempat yang tidak besar ini kita belajar untuk merawat semuanya karena semua milik Tuhan. Semuanya cuma titipan. Kita harus rawat dengan baik. Nah, 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, jadi di sini ada penekanan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Artinya kita nggak melakukan hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia di mata Tuhan. Ia dikuduskan artinya diistimewakan, dipisahkan, dan dipandang layak untuk dipakai tuannya, yaitu Tuhan kita. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Inilah konsep kehormatan. Ya, Tuhan memisahkan kita. Dikuduskan, itu artinya dipisahkan, diistimewakan. Ya, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita punya pinggan emas di rumah, piring emas, dan kita pakai itu untuk acara-acara khusus, untuk acara-acara yang mulia. Begitu sudah dipakai pasti kita akan simpan lagi. Itulah tandanya bahwa sesuatu yang mulia itu dipisahkan, dikuduskan, diistimewakan, dan dipakai untuk maksud yang mulia. Kita pun di mata Tuhan pada saat kita menjadi sesuatu yang
mulia, maka kita akan dipakai untuk tugas yang mulia. Itulah konsep kehormatan. Nah, kata Ibrani yang paling utama untuk kehormatan ialah kavod. Ya, kata Ibrani untuk kehormatan adalah kavod. Yang secara harfiah berarti sesuatu yang berat. Jadi orang yang dihormati dianggap berbobot. Bukan badannya. Bukan badan yang berbobot ya. Tapi isinya berbobot. Ya. Aminnya badannya berbobot apa? Isinya yang berbobot tuh. Ya, jadi sesuatu yang berat ya. Jadi orang yang dihormati dianggap tuh berbobot, mempunyai nilai tertentu. Nah, dalam bahasa Yunani, kata hormat itu adalah timios, yang artinya sesuatu yang penting, berharga, dan tinggi nilainya. Menghormati itu berarti menghargai, memuliakan, memuji, meninggikan, membesarkan. Misalnya di sini saya menghormati Pastor Andi, berarti saya menghargai Pastor Andi, saya memuliakan Pastor Andi, saya memuji Pastor Andi, saya meninggikan dia, saya membesarkan dia. Itulah konsep hormat dari kata asli timios. Nah, jadi jika tidak menghormati, maka bisa berarti saya meremehkan dia, saya menyepelekan dia, saya mengabaikan dia, saya bahkan menghina dia. Nah, itu artinya saya nggak hormat sama Pastor Andi. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus menghormati? Yang pertama, ya mengapa kita harus menghormati? Yang pertama kita menghormati karena itu perintah Tuhan. Roma 12 ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terjemahan bahasa Inggrisnya juga ditulis honor, bukan respect. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini berarti perintah. Ya, jadi yang pertama kenapa kita harus menghormati? Karena itu adalah perintah Tuhan. Hal kedua yang kita bisa dapati, mengapa kita harus menghormati? Kita menghormati karena kita juga mau terhormat. Ada di sini yang mau terhina? Pak, saya mau jadi orang terhina, Pak. Pasti semua orang pengen jadi orang terhormat. Terhormat belum tentu harus kaya. Terhormat belum tentu harus terkenal. Ya. Tetapi ada konsep Alkitab yang Tuhan ajarkan dari Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau dihormati, hormatilah dulu orang lain. Jangan pernah menyepelekan orang lain. Seringkali dalam hidup saya, waktu saya menghormati orang lain, tiba-tiba orang itu bisa membawa kebaikan dalam kehidupan saya. Hanya dimulai dari sikap yang sederhana, menghormati. Ya, jadi kita menghormati karena kita juga mau terhormat. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak? Ya, kita menghormati walaupun kita lebih tua. Tapi cara kita mendidik anak dengan cara terhormat. Pada akhirnya anak-anak akan menghormati orang tuanya. Nah, hal yang ketiga, ternyata kita menghormati itu bisa memutus rantai kutuk. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5 berkata demikian, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kata supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, itulah kutuk dilepaskan. Kita dipromosikan Tuhan, kita diangkat Tuhan naik, kita diberkati Tuhan dengan sesuatu berkat yang besar misalnya. Itulah saatnya kita ditinggikan Tuhan hanya dari tindakan yang namanya hormat, honor. Ya, jadi di sini kita bisa pelajari minimal ada 3. Ya, mengapa kita harus menghormati? Yang pertama, kita menghormati karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita menghormati karena kita mau terhormat.
Yang ketiga, kita menghormati karena kita mau memutus rantai kutuk. Apabila ada kutuk di dalam hidup kita. Ya karena Tuhan janji kita akan ditinggikannya pada waktunya. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan kita tidak menghormati, apakah keadaan menjadi lebih baik? Dengan kita tidak menghormati, apakah keadaan menjadi lebih baik? Kebanyakan lebih buruk. Jadi sangat rugi apabila kita tidak mau menghormati. Nah, kita tidak bisa menuai apa yang tidak kita tanam. Jika kita ingin menuai hormat, maka kita harus memulai menanam hormat. Ya, menanam hormat, bukan tomat, hormat ya. Biar nggak ngantuk ya, yang ngantuk biar bangun ya. Menanam hormat. Jadi kalau kita mau menuai hormat, maka kita harus memulai menanam hormat. Nah, jika kita mau rendah hati dan mau menunjukkan hormat kepada orang lain, maka kita sedang menyentuh hati Tuhan dan memberikan alasan kepada Tuhan untuk juga mau memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Karena kita melakukan firman-Nya, kita melakukan perintah Tuhan, itulah saatnya kita menyentuh hati Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 ini disimpulkan saat kita berkumpul, berhati-hatilah dengan mulut kita, apa yang kita ucapkan. Ya, Yakobus 3 ayat 9 berkata demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi jangan pakai mulut kita untuk mengutuk. Pakai mulut kita untuk mengucapkan berkat. Berapa banyak saya ketemu orang tua pada saat dia ngomelin anaknya, yang keluar adalah kata-kata kutuk. Bodoh kamu. Dan banyak kata-kata yang kurang baik. Berapa banyak kita ngomelin pasangan kita dengan kata-kata yang sifatnya kutuk. Berapa banyak bahkan kita menggerutu atau bersungut-sungut terhadap diri sendiri, itu kita sedang mengutuk diri sendiri. Berapa banyak. Makanya ucapkan kata-kata berkat. Kata yang lepas dari lisanmu bukan lagi milikmu, tetapi milik orang yang mendengarkannya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini juga konsep menghormati. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu nggak bisa ditarik lagi. Karena itu udah milik orang yang mendengarkannya. Makanya jaga, pasang filter di mulut kita. Nah, jika ada statement gini, jika belasan tahun kita ikut Tuhan dan tidak ada yang berubah dalam diri kita, kemungkinan besar ada yang salah. Pertama dari diri kita sendiri, dan yang kedua dari komunitas kita. Ingat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Ya makanya, kalau belasan tahun kita sudah ikut Tuhan, dan gak ada perubahan dalam diri kita, jadi kemungkinan besar ada yang salah. Pertama dari diri kita sendiri, kita mungkin tidak jadi pelaku firman, atau komunitas kita yang salah. Kita ada di kumpulan komunitas yang kurang baik. Ingat kisah Yesus tidak dihormati di kampungnya, ya. Sehingga di kampungnya tersebut tidak pernah terjadi mujizat. Nah, saya mau katakan, kalau dalam hidup kita jarang atau tidak pernah terjadi mujizat pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin kita kurang rasa hormat. Ya. Jadi Yesus tidak dihormati di kampungnya. Artinya orang-orang di kampungnya tidak menghormati Yesus. Maka tidak pernah terjadi mujizat. Waktu kita tidak melakukan rasa hormat, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap sesama, maka mujizat mungkin juga tidak terjadi. Ya. Nah, ini hati-hati dengan satu kata yang namanya honor atau hormat. Sama tadi pagi kita bahas tentang grace, betapa pentingnya grace, yaitu kasih karunia. Nah, mungkin ada dalam diri kita satu hal, yaitu rasa hormat yang kurang terhadap orang lain, sehingga dalam kehidupan kita jarang atau hampir tidak pernah melihat mujizat terjadi di dalam diri kita. Nah, itu mungkin karena kurang rasa hormat. Tidak mengalami mujizat berarti tidak menerima berkat. Tidak menerima berkat artinya tidak beruntung. Tidak beruntung artinya bisa sering sial atau selalu sial. Hidupnya naik turun, jatuh bangun.
Nah, banyak saya temui mereka yang konseling atau bercerita sama saya, dia sudah capek sama hidupnya. Seringkali saya cuma mengajarkan hal-hal yang simple, nggak yang muluk-muluk. Ya salah satunya ini, coba kamu belajar hormati dulu. Hormati diri kamu, hormati apa yang Tuhan percayakan sama kamu. Mungkin pekerjaan kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu. Coba kamu mulai hormati. Nah, pada umumnya kehidupannya berubah. Nah, mari kita cek diri kita dan komunitas kita. Saya selalu tantang gini, jika komunitas ini, NIC, Anda anggap kurang baik, maka saya tidak pernah segan-segan selalu bilang, pergilah cari yang lebih baik. Tetapi jika Anda komunitas ini sudah baik, maka berikanlah yang terbaik bagi komunitas ini. Ya, saya ulangi. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap komunitas ini tidak baik, maka saya tidak segan-segan memberitahu, Bapak cari aja yang lebih baik. Karena pertumbuhan itu harus benar-benar Bapak rasakan, cari tempat yang lebih baik. Ya. Tetapi kalau Bapak menganggap tempat ini sudah yang terbaik, ayo berikanlah yang terbaik di tempat ini. Mungkin pelayanan, mungkin main musik, mungkin jadi apapun. Lakukan yang terbaik. Kemudian jika Anda anggap pemimpin Anda kurang baik, wah gembalanya gak seru gak enak misalnya. Carilah pemimpin yang lebih baik. Di perusahaan saya pun gitu. Saya gak mau karyawan kerja setengah-setengah. Kalau kalian mikir bahwa pimpinan kamu kurang baik, kamu mendingan berhenti cari perusahaan lain, cari yang pemimpinnya lebih baik. Daripada kamu di sini kerjanya setengah-setengah. Ya, tetapi kalau kamu anggap bahwa, oh saya udah cocok ketemu Pak Daniel sebagai pemimpin, udah baik. Nah udah jangan tanggung-tanggung, kerja yang bagus. Mungkin kamu akan dapat promosi. Seperti itu. Nah, berlian adalah batu perhiasan yang indah dan bernilai tinggi. Tetapi awalnya berlian hanyalah batu karbon biasa yang warnanya hitam dan kotor serta mudah terbakar. Setelah mengalami tempahan panas tinggi dan tekanan berat, karbon ini menjadi murni dan kuat. Makanya nilainya mahal. Dan dia menjadi batu alam yang dihormati. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa untuk kita menjadi terhormat, kita pun juga harus mau menjalani proses. Ya. Nah, ini masih saya membahas masih bagian luar ya, belum sampai dalam. Nanti ada intinya kita bisa belajar. Nah, saya sadar bahwa ini adalah tugas gembala. Ya, sebagai gembala, saya ingin menjadikan jemaat NIC ini menjadi seperti berlian. Dihormati. Menjadi murni, menjadi kuat, bahkan bernilai dan berharga. Waktu di luar, di marketplace, di mana-mana Bapak Ibu Saudara berada, mereka akan melihat, wah kok kamu bagus ya, kok keluarga kamu rukun ya, kok bisnis kamu diberkati ya, kok attitude kamu bagus ya, karakter anak-anakmu bagus ya. Kamu belajar dari mana? Oh saya berjemaat di NIC. Kan enak dengarnya ya. Tapi coba kalau kita dengarnya, wah gila tuh orang tuh, ngomongnya bacot melulu, ngomong kotor melulu. Tuh belajar dari mana tuh dia tuh? Katanya ke gereja NIC Pak. Wah gereja NIC. Ya apa gembalanya tuh? Pak Daniel gitu. Yang malu kan saya ya. Nah jadi saya akan bangga kalau setiap kita itu menjadi keluarga-keluarga yang dihormati. Punya value, ada honor. Ya makanya ini menjadi tugas seorang gembala untuk menjadikan jemaatnya seperti itu. Ya makanya di gereja ini kita menekankan pemuritan. Ya kita bukan mencari jumlah yang banyak untuk mengisi kursi yang kosong. Dan mereka sebagai pengikut pulang gereja kemudian pulang hidupnya gak berubah, itu bukan target kita. Target kita adalah mengubah. Berapapun yang Tuhan percayakan, kita berusaha mengubah keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi murid Kristus. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam intinya. Bapak Ibu siap belajar hari ini? Amin. Ya. Ini adalah program pemuritan ya. Ada pepatah gini. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
Berikan seseorang seekor ikan dan kamu hanya memberikannya makan 1 hari. Ya, ajarkan seseorang memancing ikan dan kamu memberinya makan seumur hidup. Nah, itulah yang harus seorang pemimpin ajarkan kepada mereka yang mau belajar. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara semua bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan bawa bagi setiap kita di tempat ini. Nah, saya percaya bahwa Tuhan punya satu kehendak yang sering kita dengar dalam doa Bapa kami, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, salah satu honor adalah kehendak Tuhan, karena itu perintah tadi. Dia ingin kita hidup di bumi seperti di sorga. Dia ingin kita hidup di bumi bukan untuk dihina, apalagi dihina sama orang dunia. Kita ini derajatnya, levelnya lebih tinggi dari orang dunia. Karena kita punya Tuhan. Ya, karena ada firman Allah yang hidup, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Artinya kita harusnya lebih tinggi dari orang dunia. Nah, makanya disinilah Tuhan ingin kita hidup di bumi seperti di sorga. Nah, menghormati Tuhan, menghormati sesama, menghormati semua ciptaan Tuhan. Menghormati waktu termasuk menghormati peraturan, menghormati pemerintah, bahkan menghormati musuh sekalipun. Itu adalah konsep yang Tuhan rancang di dalam Alkitab yang kita mau pelajari. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan akan memberkati kita dalam pernikahan atau hubungan suami istri itu pada saat kita saling menghormati sebagai pasangan. Ya, Tuhan akan memberkati kita dalam mendidik anak pada saat kita melakukannya dengan cara-cara yang terhormat. Tuhan akan memberkati kita dalam kesehatan kita waktu kita menghormati tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Jangan berharap sehat kalau kita tidak menghormati tubuh kita. Jangan berharap sehat kalau kita masih makan ya dalam tanda petik jorok. Ya. Nyobain sedikit-sedikit oke, tetapi jangan berlarut-larut, jangan masukin sampah ke dalam tubuh kita. Itu konsep kesehatan, hormati tubuh kita. Kemudian Tuhan akan memberkati kita dalam ekonomi, itu dengan cara menghormati cara-cara Tuhan dalam mengelola keuangan. Cara-cara Alkitabiah yang waktu itu kita sempat bahas. Cara-cara yang benar. Kemudian Tuhan akan memberkati kita dalam membangun bisnis pada saat kita menjalani bisnis dengan cara terhormat. Kemudian Tuhan akan memberkati kita dalam memimpin dengan cara memimpin lebih dahulu dalam memberi hormat. Ya, seorang pemimpin itu lebih dahulu memberi hormat. Kemudian Tuhan akan memberkati kita dalam menikmati bukan hanya memiliki. Ya, karena banyak orang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Adalah dengan menghormati hati kita untuk tidak melekat pada harta. Karena orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tuhan akan memberkati kita dalam memuliakan Tuhan dengan harta, yaitu menghormati Tuhan dengan kemurahan hati. Nah, di sini kita lakukan semuanya sampai Tuhan melihat dan menilai bahwa orang ini sudah teruji. Dan Tuhan memberikan honor kepada kita. Ya, jadi dengan kita honor di muka bumi ini, dengan semua yang ada di sekeliling kita, maka Tuhan juga akan menghormati kita, honor. Kata honor, tulisannya H-O-N-O-R, honor. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar kata honorarium. Ya, honorarium. Honorarium adalah kompensasi atau upah yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas layanan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Dan besarnya sesuai pengakuan atau nilai penghargaan yang diberikan oleh si pemberi imbalan. Itu honorarium. Beda dengan gaji. Gaji itu karyawan. Ya, kalau misalnya seorang artis misalnya dia melakukan skenarionya dengan baik, ya semuanya dia jalani dengan baik, dia akan menerima yang namanya honorarium. Nah, begitu juga kita. Waktu kita melakukan segala sesuatunya dengan baik, kita akan terima honor. Tuhan honor sama kita, hormat sama kita, artinya Tuhan memberikan honor sama kita. Nah, dalam hidup saya banyak terima honor dari Tuhan. Karena saya melakukan segala sesuatu sesuai apa yang Tuhan mau.
Waktu saya melakukan honor sama segala sesuatu di lingkungan saya pun terima honor dari Tuhan. Saya terima honor dari Tuhan. Cara Tuhan memberkati itu banyak cara. Ya, bukan hanya materi, kesehatan, dikirim orang-orang baik, dapat promosi, kemudian dapat teman-teman yang baik. Ya, itu sebuah honor. Ya, jadi kalau kita mengerti honorarium, diambil dari kata dasar honor. Ya, Bapak Ibu mau dapat honor dari Tuhan? Ya, mau ya? Nah, lakukan bagian kita yaitu honor. Nah, hormat itu juga cenderung sama dengan rendah hati. Orang yang hormat pasti rendah hati. Karena gak mungkin orang yang sombong bisa hormat. Jadi dibutuhkan kerendahan hati. Dan jika dilakukan karena rasa takut akan Tuhan, maka hasilnya di Amsal 22 ayat 4. Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini 3 hal ini yang paling banyak dicari semua manusia di muka bumi. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang paling banyak dicari. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, ganjaran itu berarti upah. Upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka kita akan dapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi dibutuhkan kerendahan hati. Nah, salah satu kerendahan hati itu adalah rasa hormat. Ya, dibutuhkan rasa hormat. Kemudian rasa hormat juga cenderung sama dengan murah hati. Hormat itu identik dengan murah hati karena hanya orang yang murah hatinya yang bisa menghormati orang lain dengan rendah hati. Ya, saya ulangi. Karena hanya orang yang murah hatinya yang bisa menghormati orang lain dengan rendah hati. Ya, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan ini bisa diterjemahkan dari berbagai arah kemurahannya. Dari Tuhan, dari sesama, dari siapapun yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi kalau kita murah hati, kita akan beroleh kemurahan. Ya, banyak kemudahan-kemudahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya melihat bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya terima saat ini itu hampir semuanya adalah produk dari perbuatan hormat, honor. Waktu saya tidak punya rumah, saya menghormati, menghargai rumah yang dipinjamkan oleh sahabat saya. Karena saya punya konsep rumah tersebut walaupun rumah sahabat saya, tapi itu milik Tuhan. Artinya saya akan rawat dengan baik. Waktu saya merasa memiliki rumah tersebut, akhirnya Tuhan pun berikan rumah menjadi milik saya beneran. Artinya Tuhan berkati dengan caranya Tuhan. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itu dimulai dari rasa honor. Waktu saya masih kerja dulu, saya dapat inventaris mobil. Mobil saya itu yang paling bersih, paling harum, paling kinclong di antara semua mobil karyawan lain. Sampai teman-teman bilang gini, ngapain lu mobil kantor dirawat kayak begitu? Saya bilang, ya memang ini dari kantor, tapi ini punya Tuhan. Yang dipinjamkan lewat kantor. Jadi waktu itu mobil inventaris saya rawat dengan baik, berjalannya waktu, Tuhan memberkati saya dan saya punya mobil. Nah, itulah cara-cara yang harus kita lakukan. Ya, banyak hal yang sepertinya sepele. Termasuk kita mentaati peraturan lalu lintas. Saya pernah cerita juga beberapa waktu lalu. Pada saat kita buru-buru di jalan tol, seringkali itu digoda. Bahu jalan kosong. Kalau lihat di spion, kayaknya nggak ada polisi. Sikat nggak ya? Wah, sikat aja deh. Kebanyakan orang seperti itu ya. Tapi saya seringkali, saya nggak mau. Karena saya pernah ngalamin, waktu saya sikat ke kiri, waduh kayaknya kayak seorang jagoan. Wah, lewat. Hebat banget deh. Tapi di suatu hari, saya tiba-tiba bisa kena stuck di kemacetan jalan dan capeknya minta ampun. Saya tahu apa yang saya tabur itu akan saya tuai. Ya, jadi jangan coba-coba nyalip dari bahu jalan karena itu kan dilarang ya. Kecuali polisinya yang nyuruh. Nah, karena buat saya itu berarti saya mencuri jalan.
bahu jalan. Saya nggak menghormati aturan. Nah, dengan saya tidak menghormati aturan, saya akan menuai suatu ketika. Nah, jadi dalam hal seperti itu, seringkali juga kita terkesan seperti kayak orang bodoh. Ya, orang di samping saya pun juga mungkin bisa berkata, ah lu bodoh banget sih, itu bahu jalan kosong, gak ada polisi, udah libas aja. Tapi tetap saya nggak mau. Ya, itu hal yang simple. Ya, saya menghormati peraturan. Sama seperti seat belt. Seringkali orang pakai seat belt karena takut sama polisi, bukan takut karena nanti celaka. Ya, jadi seat belt nggak dipakai karena apa? Karena nggak ada polisi gitu. Tapi padahal seat belt dirancang itu buat keselamatan kita. Naik motor nggak pakai helm misalnya karena nggak ada polisi. Padahal kita harusnya lebih sayang sama kepala kita gitu kan. Nah, itu hal-hal yang simple. Maukah kita melakukan honor terhadap peraturan? Memang terkadang terkesan bodoh di mata orang. Tapi waktu kita lakukan itu, Tuhan tuh melihat. Itulah yang dibilang integritas. Ya, sang pembuat peraturan itu nggak ada pun kita tetap lakukan dengan integritas dan Tuhan melihat. Dan itu dicatat sama Tuhan. Ada upahnya buat kita. Pada saat kita belanja, kita terima kembaliannya lebih. Waktu terima kembalian lebih, pilihannya balikin atau kita terima dengan ucapan syukur. Alhamdulillah gitu kan. Dapat rejeki gitu kan. Nah, itu pilihan. Tapi kalau kita menghormati bahwa itu bukan milik kita. Firman Tuhan bilang, gak boleh ambil yang bukan milik kita. Walaupun udah sampai rumah, balikin. Ya kalau memang ada teleponnya ya telepon dulu. Besok saya akan balik lagi ya. Karena saya udah sampai rumah misalnya. Tapi ada niat balikin. Karena itu bukan milik kita. Jadi itu jangan dibilang rejeki. Ya. Nah makanya belajar dari yang kecil ya. Kita harus honor. Kalau kita mau terima honor dari Tuhan. Kita mau terima honor dari Tuhan. Selain rasa hormat juga terima honor berkat. Lakukan yang terbaik. Jangan curi-curi jam kerja, misalnya kita korupsi jam kerja, itu karyawan saya sering tuh. Jam 5, tank harusnya pulang, 4:30 udah dandan. Semua udah berkaca semua. Begitu tank jam 5, kabur semua, selesai. Kan? Artinya 1/2 jam dipakai buat dandan sama dia. Harusnya buat kerja, masih kerja kan harusnya. Jam 5 selesai baru dia dandan pulang harusnya. Nah, tetapi seringkali gitu. Ya, saya sih coba memberikan pengarahan buat mereka. Karena itu juga termasuk mencuri. Ya, mencuri yang harusnya kita sudah dibayar dari jam 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5 sore kita sudah dibayar sama perusahaan. Lakukan untuk sebuah pekerjaan. Nah, di luar itu silakan. Ya. Nah, ini sesuatu yang simple, sepertinya sederhana. Oh, kok yang kayak gitu-gitu dibahas sih? Tapi saya mau bilang, terkadang Tuhan lihat loh hal-hal yang kecil. Kalau kita mau dikasih sesuatu tanggung jawab yang besar, yang kecil-kecil tuh diberesin dulu deh. Kita gak akan pernah terima yang besar kalau yang kecil gak diberesin. Nah, saya bisa bangkit dari keterpurukan. Waktu saya belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, saya belajar dari hal yang kecil. Yang kecil-kecil semua saya beresin. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tambahkan lebih besar, tambahkan lebih besar. Memang nggak spontan Tuhan langsung simsalabim menjadi besar berubah. Tapi Tuhan tambahkan. Sedikit demi sedikit dan sampai akhirnya kita melihat bahwa wah Tuhan luar biasa ya. Nah saya makanya membagikan ini bukan sekedar teori. Tetapi saya mengalami sesuatu hal yang kecil yang Tuhan lihat. Ya, makanya lakukan itu. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara di tempat ini di NIC itu mengalami perubahan. Dapat honor dari Tuhan. Ya. Kolose 3 ayat 23 ini ayat favorit yang sering kita dengar. Ya, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat ya, apapun juga, artinya semua yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, jadi apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, mungkin ibu rumah tangga, atau mungkin karyawan, atau mungkin manajer, atau mungkin apapun yang dilakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan.
Ya kalau saya tadi bilang, kalau saya kena macet di tol, saya macet karena saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin di mata orang dunia saya sepertinya bodoh, nggak masuk ke bahu jalan untuk nyalip. Tetapi saya lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan pada waktunya saya akan menuai. Ya mungkin kita berpikir bahwa nggak ada yang ngeliat nih. Ini ada sesuatu yang saya bisa bawa pulang misalnya. Mungkin nggak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Kalau kita melakukan segenap sesuatu, saya nggak mau ambil ini karena ini bukan milik saya. Kalau ini milik orang yang ketinggalan, saya akan cari siapa yang punya ya barang ini ya. Nah, saya lakukan itu karena saya mengerti firman Tuhan. Maka Tuhan akan mencatat apa yang kita lakukan tersebut. Karena ayat 24 dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita akan terima ganjarannya, kita akan terima honor dari Tuhan. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara semua menerima honor dari Tuhan. Selain honor rasa hormat, tetapi juga honor berkat dari Tuhan. Ya. Jadi itulah yang saya bisa sharingkan pada siang hari ini tentang honor rasa hormat. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu yang hari ini? Ya mau ya belajar ya dari menghormati pasangan kita, menghormati orang tua kita, menghormati mungkin mertua, ya menghormati sesama, siapapun. Tadi pagi kita bahas tentang grace kasih karunia, kacamata yang kita pakai untuk melihat orang itu harus sama seperti apa yang Tuhan lihat orang tersebut. Jadi cara kita melihat orang itu harus sama dengan cara Tuhan melihat orang tersebut. Kalau Tuhan mengasihi orang tersebut, berarti kita apa hak kita menghakimi orang tersebut? Berarti harusnya kita mengasihi orang tersebut. Ya, jadi itu adalah juga bagian dari honor, rasa hormat. Tadi pagi kita juga bahas, jangan kita bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu kamu gak lihat. Berapa banyak kita menghakimi orang sekeliling kita dengan kesimpulan yang kita ambil sendiri. Padahal balok ada di mata kita. Artinya kita gak tahu apa-apa sebenarnya. Kita cuma dengar apa kata orang, tapi kita udah bisa menghakimi orang tersebut. Ingat firman Tuhan, penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi orang itu akan dipakai juga untuk menghakimu. Ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang itu juga akan dipakai kepadamu sebagai takaran yang sama. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau kita mau hidup kita ini semakin naik, artinya jangan ambil resiko untuk sesuatu yang menghambat kita untuk naik. Ya itu hati-hati. Makanya banyak orang yang susah buat naik karena ternyata ada beban yang membuat dia berat untuk naik. Nah, salah satunya itu adalah penghakiman, kurang rasa hormat. Nah, itu harus kita belajar ya, hormati. Kemudian selain hormati sesama, hormati juga lingkungan. Belajar nggak buang sampah sembarangan. Ya, belajar untuk bersih, belajar untuk nggak melanggar peraturan. Udah dibilang jagalah kebersihan. Ya, belajar untuk bersih. Badan kita pun sebagai bait Roh Kudus belajar untuk bersih, belajar untuk jaga kesehatan. Ya, belajar untuk baik. Karena ini adalah pemberian Tuhan juga yang harus kita jaga. Ya. Kemudian kita juga bisa belajar untuk belajar jujur. Itu juga penting. Ya, dimanapun kita berada, belajar jujur. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itu juga salah satu rasa hormat kita sama firman Tuhan. Pokoknya belajar untuk honor, belajar untuk hormat. Ya, ada amin ya Bapak Ibu Saudara. Baik, itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Saya berharap setiap kita bisa belajar firman Tuhan siang hari ini, bisa menjadi pelaku firman, dan saya rindu. Bulan ini adalah bulan ke-10 NIC berdiri. Saya rindu mungkin NIC nanti masuk di tahun kedua, tahun ketiga. Saya melihat Bapak Ibu Saudara itu mengalami perubahan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mempunyai kesaksian dari apa yang mungkin sederhana tetapi itu mengubahkan hidup.
Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ada keluarga di tempat ini mau bersaksi, ya hanya sebuah sesuatu yang simpel, saya melakukan rasa hormat, tapi hidup saya diubah. Ya saya rindu mendengarkan itu. Makanya saya rindu kita semua di NSI ini hidupnya semakin hari semakin diubahkan.